Dosa enggak, katanya enggak gitu. Jadi saya terusin. Oke. Lama-lama saya dimasukin ke grup connect grup itu. Oke. Grup-grup orang kayak orang Islam itu majelis taklim. Oh iya, iya. Terus? Terus lama-lama Apa ahad ya. Nah, saya mau tunjukkan di sebuah ini ayat di kitab mereka bahwa yang tadi disebut dengan kitabnya Yahudi ini sebenarnya juga tauhid. Nah, ini juga tauhid Mbak sebenarnya Mbak. Yang punya orang Yahudi. Ya. Di sini ada ayat yang mengatakan apa? Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah, langit yang meliputi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Kira-kira sama nggak dengan kita? Iya, jadi mirip sama Islam. Pokoknya Tuhan tidak bisa jadi manusia. Ya, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah, langit yang meliputi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Sebenarnya kan sama dengan Islam ya, kita tahu lah ya. Kita sering mendengar Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besarnya seperti apa? Gak bisa kita bayangkan. Tidak bisa digambarkan. Ada lagi lam yalid walam yulad, tidak diperanakan, tidak memperanakan. Ini kitabnya orang Yahudi. Tetapi ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen, Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang bukan anak manusia itu tiba-tiba bisa menjelma jadi manusia. Loh kok bisa? Nah, gitu berarti di dalam kitab ini padahal 2/3 itu dari sini sebenarnya. Berasal dari sini. Kitab mengambil dari kitabnya Yahudi. Ya, jadi separuh atau 2/3 kitab Kristen itu asalnya dari kitab orang Yahudi. Orang Yahudi monoteis, tauhid. Nah, ketika menjadi Kristen, tiba-tiba Tuhan itu bisa jadi manusia. Nah, kan pertanyaannya gini, siapa yang ngajarin kok bisa ada Tuhan jadi manusia? Kalau di kitabnya Yahudi tidak bisa jadi manusia, ya bukan manusia, tiba-tiba di Kristen kok jadi manusia? Jadi berubah ya? Ajaran dari mana? Ada pembaharuan kali ya? Pembaharuan. Nah, ternyata jika kita pelajari latar belakangnya dan juga zaman itu, di daerah itu memang sedang istilahnya dalam masa orang-orang yang percaya dengan tadi saya sebut paganisme. Orang-orang yang percaya dengan dewa-dewa, ya. Nanti juga ada pengaruh Helenisme. Kok mohon maaf, nama saya Dewa Yani, tapi bukan dewa ya. Manusia, saya manusia ya. Harusnya Dewi dong berarti bukan. Nah, Dewiani. pada abad keempat, ya 4 sebelum Masehi, sampai kira-kira abad ke-6 Masehi, daerah yang disebut dengan Mediterania ya, ada Eropa atasnya, nanti ada Turki, ke bawah ada Persia, nanti ada Palestina, Mesir, itu disebut dengan daerah Mediterania. Daerah itu adalah daerah yang memang pernah mengalami masa Helenisme selama ratusan tahun. Dari mana? Dari Yunani. Ya. Yunani itu kan dikenal, kita kenal tokohnya siapa? Raja Alexander Agung. Raja Alexander Agung ini menguasai daerah Mediterania itu dari tahun 322 sebelum Masehi sampai tahun 63 Masehi. Kemudian dari 63 sebelum Masehi diteruskan oleh Romawi sampai beberapa abad setelah Masehi. Jadi masa itu di daerah itu memang orang-orang hidup pada zaman Helenisme dan paganisme. Helenisme itu apa sih? Nah, di Yunani kita mengenal ada yang namanya Dewa Zeus. Pernah dengar? Pernah ya, Dewa Zeus ya. Ya. Dewa Zeus ini dewa yang selamitan gitu. Selamitan itu maksudnya gimana? Selamitan itu dewa ini ngelihat ada dewi cantik dihamilin gitu. Punya anak Helen. Nah, Bukan Helen. selamitan, centil. Oh centil. Nanti ada lagi Dewa Zeus ini ngelihat manusia nih perempuan cantik dihamili punya anak Hercules. Pernah dengar Hercules? Pernah. Nah, lihat perempuan cantik lagi dihamili punya anak Perseus. Mungkin belum pernah dengar. Ya, kalau Perseus belum pernah dengar. Hercules lah ya, yang Hercules terkenal ya. Terkenal. Mungkin kalau Hercules lebih viral begitulah ya. Nah,
Jadi ke sistem kepercayaan orang-orang Yunani zaman dulu yang percaya ada dewa yang paling tinggi yaitu Zeus, nanti di bawahnya ada dewa-dewa yang lebih rendah, dewa perang, dewa cinta atau dewa kesuburan dan segala macam. Mereka ini bisa jadi manusia. Mereka bisa punya anak dari manusia gitu. Ya. Ketika ada sistem kepercayaan ini yang melekat di daerah itu selama berabad-abad, orang-orang Yahudi pun yang tinggal di daerah situ pun ada yang terpapar. Pasti ada yang terpapar lah ya. Namanya orang di apa istilahnya di negara orang pasti berasimilasi gitu kan. Jadi sebenarnya di Kristen yang akhirnya mereka percaya bahwa Tuhan bisa punya anak dari manusia itu berasal dari ajaran Helenisme itu gitu ya. Jadi berkembang ya. Ya, apa namanya? Merayap masuk ke dalam sebuah agama baru gitulah. Saya ngomong begini ada dasarnya nggak nih? Tor kata sangkain saya cuma asumsi gitu kan. Iya betul. Nah, ini ada sebuah Bible nih. Ini ada Bible. Bible-nya orang Katolik Amerika, namanya New American Bible, oke. Di sini ada sebuah ayat yang juga ada catatan kakinya juga nih. Mau gantian baca? Boleh dilihat coba. Tapi lebih kecil lagi tulisannya. Makanya ini. Takutnya agak-agak. Lupa bawa kacamata ya? Coba Sebentar dari ini ya. aja boleh. Sebentar. Nah ini, kelihatan nggak ini? Yang kuning. Punten ya. Teka tingali euy. Artinya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Maaf ya. Coba teh. Ya, ini ada sebuah ayat yang dari namanya Kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Nah, jadi bahasa Indonesia kira-kira gini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini ayatnya ya. Kemudian nanti ayat 14-nya dikatakan firman itu menjelma jadi manusia. Gitu. Nah di bawah ini ada catatan kaki Mbak, ini mungkin dalam bahasa Sunda, saya nggak tahu artinya. Nah yang kuning itu tolong bacain coba. Biasa kalau Sunda mah teh ini mah ya. Sunda Oh, iya, Amerika. bahasa Sunda. Ini bahasa Sunda banget ya. Sunda, maafkan kalau salah ya, ini bahasa Sunda soalnya Hellenistic Philosophy. Hellenistic Philosophy. Ya, jadi memang ada ayat-ayat ya, tulisan-tulisan di dalam kitab mereka sendiri yang memang terpengaruh oleh filosofi Helenistik. Jadi itulah makanya kekristenan percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia. Karena apa? Karena mereka sudah sangat kental dengan budaya Helenisme dan paganisme. Ya, seperti itu. Pernah dengar Hermes? Pernah. Mana? Pernah. Apa? Merek tas? Merek tas. Bukan. Saya Hermes tukang itu, jualan soalnya. Hermes itu juga nama dewa ternyata ya, diambil dari nama Mungkin dewa. mengambil dari situ Iya. ya. Dari Oke. nama dewa. Saya akan tunjukkan sebuah ayat yang mana orang-orang zaman itu masih sangat kental dengan nama-nama itu gitu. Nah, sebentar ya. Ada di Kisah. Kok kalau gini tuh bawa kaca pembesar ya. Kecil-kecil tulisannya. Nah ini, coba minta tolong lagi teh, bacain lagi teh. Ini yang ayat 12 nih. Ini ada kisah yang namanya Paulus dan Barnabas menyembuhkan orang lumpuh di pinggir kolam. Setelah sembuh, orang-orang yang melihat menyebut Barnabas dan Hermes sebagai apa? Tolong bacain. 12. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus. Mereka sebut Hermes Tuh. karena ia yang berbicara. Nah, ya. Jadi Paulus itu Hermes. Nah, Paulus disebut Hermes. Hermes ini kan anaknya dewa Zeus juga. Barnabas disebut sebagai Zeus. Gitu. Jadi orang-orang di sekitar situ memang masih sangat kental dengan kepercayaan Helenisme. Gitu ya. Nah ini bukti gitu. Bukunya ini banyak banget ya. Ini belum banyak, ini baru segini. Ini satu gini teh. Kalau saya debat saya biasanya bawa 2 peti biasanya. Kita bisa 2 hari ya di sini. Nah ya, jadi ini saya hanya memberikan informasi ini supaya Bapak Ibu sekali lagi dikuatkan atau terbentengi akidahnya ya. Jangan sampai kita keluar dari Islam hanya gara-gara apa misalnya,
hanya gara-gara sembako misalnya. Hanya gara-gara maksudnya misalnya mungkin pengobatan gratis misalnya. Atau mungkin hanya gara-gara pendidikan gratis misalnya. Atau mungkin pinjaman misalnya. Jangan sampai ya, ini istilahnya kita yang sudah tahu Islam itu adalah yang diridhoi Allah SWT, kita menggadaikan iman kita hanya gara-gara kesenangan atau kenikmatan dunia sesaat gitu. Oke. Nah, saya mungkin akan tunjukkan apa perbedaan atau apa permasalahan yang ada di dalam kitab Yahudi dan kitab Kristen ketika sudah menjadi kitab Kristen. Oke. Di dalam kitab Yahudi itu yang namanya konsep Tuhannya, tadi saya sudah bilang, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah, langit yang meliputi segala langit tidak akan memuat Tuhan. Berarti Tuhannya selain Esa juga apa? Tidak mungkin jadi manusia, ya kan? Kemudian ada sebuah ayat lagi yang dikatakan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Waduh. Apa tuh itu? Apa tuh ya? Nah, Artinya? itu sebenarnya setara dengan ayat di dalam Quran. Kul huwallahu ahad. Jadi Allah itu sebenarnya adalah Maha Esa gitu. Itu di kitabnya orang Yahudi. Nah yang ini ya. Ya. Yang pertama Di sini tadi bilangnya ya. begitu. Gitu. Kemudian kalau mau selamat gimana? Kalau mau selamat hanya perlu bertobat. Nah di sini nanti ada ayat-ayat yang berbunyi begini. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda, baiklah mari kita berperkara firman Tuhan, gitu tulisnya. Ya. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Artinya kalau orang dosanya sebanyak apapun bisa diputihkan gitu istilahnya. Betul kan? Ini ayatnya ada di sini atau Mbak mau baca? Biar jangan sangka nanti saya ngecap nih ya. Jangan pakai bahasa Sunda ya. Nah, ini adalah ayat bukti bahwa konsep keselamatan mereka itu hanya perlu dengan bertobat gitu. Hanya dengan tobat saja cukup Iya. begitu. Nah nih. Jadi kalau udah tobat putih lagi tuh, putih Nah. bersih lagi, dosanya hilang ya. Nih Mbak yang merah nih. Ya. Dari 16 ya baca ya. Ya, 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam, belahlah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, betul ya, apa yang saya baca tadi kan, apa yang saya ucapkan betul kan? Jadi di sini artinya orang bisa selamat hanya dengan bertobat di kitabnya orang Yahudi. Tetapi ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen, ini yang warna merah-merah ini, di sini ajarannya berubah. Ketika yang disebut dengan Yesus ya, atau yang kita kenal dengan Nabi Isa alaihissalam, yang mereka ceritakan di sini disalib dan bangkit di hari ketiga, ternyata oleh orang yang menulis surat-surat yang paling banyak itu yaitu Paulus, dikatakan bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu dan bangkit dari ketiga itu tujuannya adalah untuk menebus dosa manusia. Gitu. Sedangkan Yesus sendiri kalau diceritakan yang di dalam 4 gospel ini tidak pernah mengatakan bahwa aku akan mati di salib untuk menebus dosa manusia gitu, tidak ada. Yesus malah diceritakan mengulang daripada pesan dari Nabi Musa, yaitu apa? Ketika Yesus ditanya oleh ahli-ahli Taurat, hukum yang terutama itu apa? Gitu. Hukum terutama itu adalah apa? Sama dengan pesan yang Nabi Musa, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa gitu. Nah, jadi tidak ada istilah Tuhan bisa jadi manusia, Yesus nggak pernah bilang.
Yesus nggak pernah bilang aku adalah Tuhan yang jadi manusia gitu, nggak pernah. Bahkan Yesus hanya mengajarinya apa? Supaya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Di sini ada kata-kata begini. Nih, yang merah nih Mbak, tolong baca ini. Apa katanya? Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, ini yang disebut dengan perkataan Yesus kepada orang Israel pada zaman itu. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Nah, kalau menjadi seperti anak kecil apa kira-kira? Polos lah ya. Polos, betul. Kalau polos punya dosa nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini tidak akan masuk kerajaan sorga. Oke, ini yang disangka sebagai ajaran Yesus. Tetapi ketika kita membaca surat-surat Paulus, Paulus mengatakan bahwa karena Yesus sudah mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa manusia, makanya manusia tidak perlu mengikuti hukum Taurat gitu. Ya. Kan kalau ini kan kita sebut dengan hukum Taurat nih yang perjanjian lama nih. Oleh Paulus dianggapnya bahwa hukum Taurat itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Ya, ini akidahnya Kristen begitu. Jadi kalau mereka tidak percaya Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, bangkit hari ketiga sebagai juru selamat, mereka tidak akan selamat. Jadi ada perubahan antara dari kitabnya orang Yahudi dan ajaran Yesus kepada ajaran Paulus, itu yang berbeda. Ya. Terus berkembang ya itu perubahan-perubahan. Nah, perubahan itu yang dari Paulus itu yang diteruskan oleh gereja-gereja sampai sekarang. Jadi Paulus mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Apa itu? Dosa waris gitu. Ya. Ya dosa waris. Kalau yang mantan-mantan Kristen, beberapa teman yang tadi saya kenal pasti tahu yang namanya dosa waris. Ya. Apa itu Dosa waris dianggapnya adalah dosa yang dibawa oleh Adam dan Hawa. Ya, ketika mereka melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, itu disebut dosa. Dosa itu yang dianggap menjalar ke semua manusia. Jadi Paulus mengajarkan setiap manusia yang lahir sudah bawa dosa waris. Gitu. Jadi kalau bayi lahir udah punya dosa udah dong. punya dosa dong. Pertanyaan kan jadi kan? Kan sementara tadi bersih ya. Nah, kalau bayi lahir dianggap punya dosa, meninggal misalnya, gimana? Mau masuk surga, masuk neraka? Kalau bawa dosa. Iya. Nah, itu adalah konsep yang dibawa oleh Paulus. Nah, jadi yang diikuti oleh saudara-saudara kita yang Kristen itu adalah yang ajaran Paulus. Karena kalau yang dari Matius sampai Yohanes diceritakan apa? Yesus disunat. Yesus tidak pernah makan babi. Yesus doanya sujud. Yesus puasa. Yesus juga ketika diceritakan disalib matinya dikafanin gitu, dibungkus dengan kain kafan. Sekarang kalau kita misalnya lihat nih ya, umat mana yang kira-kira disunat, nggak makan babi, puasa, kemudian doanya sujud, dan matinya dikafanin? Umat Islam biasanya. Ya. Muslim itu Ya. yang melakukan seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat cerita yang seperti itu, kemudian kita ke belakang lagi, nanti bangsa Israel juga perempuannya berkerudung. Ya. Orang-orang Yahudi kalau mereka melakukan ibadah juga dipisah, laki perempuan. Bahkan perempuan-perempuannya ada yang kalau yang ortodoks itu sampai menggunakan cadar, yang kelihatan hanya matanya. Iya, matanya aja. Oke. Orang Yahudi kalau kita baca juga sebelum masuk kemah perjanjian membasuh kaki dan tangan, wudu berarti. Mereka juga melakukan hal-hal yang kita sekarang umat Islam nih lakukan. Jadi ada kemungkinan kalau begitu secara akidah atau secara teologi nih, berarti Yesus yang diceritakan di sini dan nabi-nabi sebelumnya itu mereka mempunyai akidah Muslim, gitu ya. Secara institusi memang Islam baru ada sekitar abad ke-7 ya, ketika Quran sudah diturunkan. Tetapi secara akidah atau teologinya semua nabi-nabi adalah Muslim. Ya, betul. Begitu. Berarti yang baru lahir juga sebetulnya lahirnya Muslim ya? Setiap bayi yang lahir sebenarnya fitrahnya adalah Muslim. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah konsep ketuhanannya.
dan konsep keselamatannya. Oke. Sekarang, kenapa kira-kira Kristen bisa lahir? Nah, ini yang kita harus tahu nih. Tadi setelah kita tahu bahwa ada pengaruh daripada paganisme dan Helenisme, juga ternyata ada satu poin yang sangat besar. Kenapa bisa sampai ada Kristen? Kenapa? Karena di kitab orang Yahudi ini ada yang disebut dengan istilah Mesias. Mesias, bahasa Yunaninya Kristos. Bahasa Arabnya apa? Al-Masih. Ya. Tetapi Al-Masihnya Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih di dalam Islam itu artinya bukan seperti sama dengan yang di Yahudi. Kalau yang Yahudi, Al-Masih atau Mesias itu adalah bisa imam atau imam seperti Nabi Harun, bisa juga nabi, bisa juga raja. Mesias itu artinya diurapi. Bukan urap yang sayur pakai. Oh bukan. Pakai kacang panjang gitu, Bukan, pakai bukan. toge gitu ya, terus kasih kelapa, bukan? bukan. Nah, diurapi itu maksudnya diurapi dengan minyak. Nah, ya. Bisa imam, bisa nabi, bisa raja. Sorry, 3 ini ya. Nah, kenapa bisa timbul Kristen? Karena konsep Mesias yang ada di kitab Yahudi ini, mereka beranggapan atau percaya bahwa nanti suatu saat ketika di dunia ini sudah tidak ada perang, ya, ketika semua manusia sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa, itu akan datang Mesias itu. Mesias itu khusus akan menjadi raja bangsa Israel. Itu kepercayaan mereka ya. Dan syarat-syaratnya adalah Mesias itu harus keturunan Daud atau Nabi Daud alaihissalam. Melalui siapa? Melalui jalur keturunan anaknya Salomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Mesias itu benar-benar manusia hasil hubungan badan manusia gitu. Bukan Tuhan yang turun jadi manusia. Oke. Dan menurut Yahudi, Mesias itu nanti datang ketika bait suci yang ketiga sudah dibangun. Yang terakhir, Mesias itu nanti akan datang ketika dia datang untuk menyelesaikan misi, ya sudah selesai gitu. Bukan yang datang selesaikan misi, pergi, datang lagi gitu, bukan begitu. Nah, syarat-syarat yang tadi saya sebutkan itu sama pendiri Kristen, itu semuanya disematkan kepada Yesus. Yesus dianggap sebagai Mesias yang dijanjikan. Yesus dianggap keturunan Daud dari jalur Salomo dan sebagainya. Itu yang tidak diterima oleh Yahudi. Maka itu kekristenan timbul karena mereka menganggap Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Ya. Mereka beranggapan bahwa itu sudah ada ya. Sudah ada gitu. Itu yang membedakan. Makanya kan bisa dikatakan Kristen ini adalah sempalan daripada agama Yahudi. Sempalan dan diinfiltrasi oleh paham Helenisme dan paganisme. Begitu ya mungkin ya yang bisa saya sampaikan ini buat Bapak Ibu. Paham nggak ya? Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham ya. Tapi saya ulangi di sini. Apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bukan dalam rangka saya mengajak Bapak Ibu untuk membenci saudara-saudara kita yang Kristen ya. Betul. Bukan ya. Karena itu kan dilindungi ya. Betul. Mau memilih siapapun, apapun Juga, agamanya. Ya, juga bukan dalam rangka kita tidak bertoleransi kepada agama apapun. Tidak ya. Kita tetap harus bertoleransi. Kita tetap memegang lakum dinukum waliyadin. Kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kita mempelajari ini hanya dalam rangka membentengi akidah umat Islam. Betul. Dari upaya-upaya pemurtatan. Kalau Bapak Ibu melihat masih ada aksi pemurtatan, silakan laporkan saja ke polisi, ada hukumnya. Ya? Nggak boleh itu ya? Boleh. Misalnya nggak boleh melakukan pemurtatan itu Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, berarti kita boleh melaporkannya dengan bukti-bukti ya? Boleh. Jadi kalau ada yang datang ke rumah Teteh, bawa brosur, bawa pamflet, bawa sumbangan, sembako, dan mengajak Teteh ke agama dia, itu sudah melanggar keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 1 tahun 79. Ya, itu bisa dilaporkan ke polisi. Atau kita belajar seperti ini untuk mengusir mereka gitu. Ya, gitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan, saya himbau
bahwa kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia menjamin hak kepada setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, maka itu kita tetap harus mengikuti aturan yang ada. Ya, begitu ya. Saya berdoa semoga kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua istilahnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala semoga ke atas kita semua ya. Barakallahu fikum, saya mengucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita nanti mungkin ada pertanyaan lagi juga mungkin ya dari jamaah yang mau bertanya itu nanti kita untuk dipersilahkan ya sama panitia. Tapi sebelumnya Teh Dewa ya. Gimana? Oh, kododinya boleh dipanggil dulu. Ini kita masih ada waktu nggak untuk bertanya jawab nanti? Kalau masih, mungkin bisa dipersiapkan pertanyaannya, gitu ya. Nanti belum, bukan sekarang. Karena nanti ini masih ada lagi sebelum tanya jawab. Kalau masih ada waktunya, boleh bertanya jawab. Tapi ini kita ada sedikit tambahan dari panitia. Ya, nanti. Ini lagi berkoordinasi kododinya dengan tim manajemennya. Jadi teman-teman sudah mendengarkan sedikit tausiahnya dari Kodondi. Jangan sampai kita berpindah kepada akidah yang lain. Dan juga kita jaga teman-teman kita yang lain ya, jangan sampai mereka mudah dipindahkan. Ya, jadi jangan sampai kita selaku umat Islam itu mudah terprovokasi oleh agama lain ya. Jadi kita bentengi benar-benar akidah kita. Jadi ngeri ya sebetulnya di sini banyak banget yang pakai strategi-strategi gitu ya, seperti menebar sembako gitu ya ke pelosok-pelosok itu apalagi sangat kalau berbahaya. Ada bencana-bencana itu mudah sekali disusupi. Kalau ada terjadi bencana, mereka gampang banget. Betul gitu. Sekali untuk bencana karena mungkin ekonomi ya dari sisi ekonomi. Nah inilah sebetulnya umat Islam diuji ya. Betul. Ini saya malah juga pernah pengalaman ponakan saya waktu. Jadi sekolahnya di sekolah biasa, artinya bukan sekolah umum. Tapi kalau tiap hari Jumat tuh dia ada ceritanya ada kelas gereja, kelas Islam, kelas agama itu. Pada sekali waktu dia salah masuk kelas. Begitu dikasih roti, pulangnya dia bilang gini, aku mau masuk ke agama yang ini dong bun. Soalnya enak dikasih roti tiap hari Jumat katanya. Tahun depan langsung dipindahkan sekolahnya sama kakak saya. Makanya mungkin kasus-kasus ini juga bakal ada juga ya di tempat-tempat lain. Tapi baiklah kita sekarang akan panggilkan karena memang di sini juga ada beberapa orang ya yang memang mau bersahadat gitu. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah ya, gitu ada yang mau bersahadat. Yang akan bersahadat hari ini. Aku agak merinding nih mau nangis, boleh gak sih? Silakan dipanggil. Aduh, terharu. Coba boleh langsung ke depan saja. Ini MC-nya sampai gemeter ininya. Silakan Teh. Silakan Teteh, Ibu. Teh Ibu siapa? Oh, boleh, Ibu Widi. Gimana di situ ya Pak Ustadz? Baik, Ibu namanya Ibu siapa Bu? Ibu Widi. Widi. Boleh dibuka Bu maskernya? Nah ya. Baik, nah saya dihubungi oleh Ibu Widi ini melalui Instagram. Ya, betul Ibu ya? Kemudian Ibu ini menyatakan dirinya ingin bersahadat. Nah, saya berikan kepada tim saya
Bang Erik, dia sudah berkomunikasi dengan Ibu Widi ini. Tadi yang saya dengar adalah Ibu Widi ini awalnya Muslim, ya. Kemudian Ibu ini bekerja di sebuah apa Bu? Perusahaan atau apa? Toko atau apa? Saya bukan Boleh didekatkan mic-nya? kayak Boleh dibuka aja Bu ininya. nganter-nganter ke itu Manula gitu ke gereja. Nganter manula ke gereja. Ibu kerja dengan Ke CG. Ke CG. CG itu apa Bu? Connect Group. Connect Group, oke. Ibu bekerja di sebuah apa, yayasan atau apa? Bukan, jadi dia kan saya kan dari Jakarta. Karena di Bandung nggak ada siapa-siapa. Saya ketemu orang itu. Dikasih tempat. Dibayarin kos. Anak saya kasih makan karena saya kan nggak ada kerjaan. Terus saya diajak ke gereja. Kalau diajak ke gereja saya dikasih uang kadang 100, kadang 50, kadang dikasih beras karung kayak gitu. Oke. Terus itu kapan Bu? Kapan itu? Sebelum puasa. Sebelum puasa tahun ini? Iya. Oke, terus? Terus saya mau tetap puasa aja kan. Kan saya nanya orang kalau ke gereja niatnya kerja. Dosa enggak, katanya enggak gitu. Jadi saya terusin. Oke. Lama-lama saya dimasukin ke grup Connect Group itu. Oke. Grup-grup orang kayak orang Islam itu majelis taklim. Oh iya, iya. Terus? Terus lama-lama karena saya utang budi banyak. Terus kamu dibaptis ya, dibaptis. Saya emang nggak mau gitu ya. Terus lama-lama saya kayak dipojokin gitu. Kan dalam Connect Group itu ada 15 orang. Saben nyamperin saya terus ke kosan ya. Saya tolak gimana ya, nah kan mereka yang bayarin. Saya juga makan dari mereka. Waktu pas di gereja, Paskah kemarin, pas sebelum Pantai Kosta, terus saya ada baptis massal gitu kan. Oh baptis, di gereja Bu ya? Iya, di Mawar Salom. Mawar Saron? Mawar Salom. Mawar Salom, gerejanya di Bandung berarti? PEC. Di PEC? Depan Ganesha. Depan Ganesha, oke. Terus Ibu ikut dibaptis? Iya, jadi saya mah kayak dihipnotis gitu terus kamu jangan enggak terus. Sekarang ya mumpung ada masa. Jadi saya kayak enggak nyadar ke ngangguk gitu, tapi saya enggak tahu ngangguk apa itu saya terus diajak gitu ke ruang pemandian itu. Baptis selam berarti? Iya. Oke, terus? Jadi saya tuh kayak dikejar-kejar dosa gitu, terus nomor ada ini langsung saya ganti nomor. Berarti kan saya udah keluar dari grup gitu. Jadi mereka masih ngejar-ngejar anak saya sekarang. Anaknya di mana Bu? Di kosan. Oh di kos. Sekarang Ibu tinggal sama anak? Iya. Oke. Nah ini berarti bukti ya, bukti nyata. Ibu sebelumnya kenal saya? Saya suka lihat di Cuma lihat di YouTube aja? Di debat. Secara pribadi kenal saya enggak kan? Enggak. Ya. Ini bukti ya Pak Ibu ya, bukti korban kristenisasi. Melalui apa? Melalui jalur pekerjaan. Pekerjaan diberikan uang tapi diajak ke gereja sampai dibaptis. Ya, Ibu alhamdulillah syukuri saja Bu apa yang sudah di belakang ya Bu ya. Ibu jangan berpikir macam-macam dikejar dosa dan segala macam, jangan. Ibu Allah SWT masih sayang sama Ibu. Hari ini Ibu masih bisa di tempat ini, di depan saudara-saudara kita yang muslim, masih ada kesempatan Ibu untuk kembali menjadi muslim. Ibu jangan terlalu dipikirkan gitu ya, kemarin-kemarin ya. Saya malu. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Makanya saya jauh-jauh nyari orang yang jauh untuk syahadat ulang. Kalau di lingkungan kan saya pasti dicemooh, digunjing gitu. Ya gini juga Bu, ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua di sini ya.
pelajaran bahwa hati-hati kita dengan akidah kita. Walaupun kita bekerja kepada orang kafir itu nggak apa-apa. Bekerja kepada orang kafir nggak masalah. Berdagang dengan orang kafir pun tidak masalah. Tetapi jangan sampai akidah kita sampai ya. ngikut Sampai gitu ya. tersebut, ya. Nah, alhamdulillah sekarang Ibu Alhamdulillah. masih ada kesempatan ya Bu ya. Ibu masih bisa kembali ke Islam. Saya juga sholat tetap sholat, puasa tetap puasa, cuman saya nggak tahu diterima apa enggaknya. Oke, ya. Baik, kalau begitu gini aja. Sekarang Ibu bersyahadat aja ya. Insya Allah Ibu tinggalkan semua yang Ibu sudah alami dan Ibu sudah keluar dari pekerjaan itu. Sudah ya. Baik. Boleh pinjam KTP-nya Bu? Ya masih Islam, Gak apa-apa. Buat bukti administrasi kita aja. cuman surat baptisnya belum keluar soalnya belum hampir sebulan gitu. Kapan surat baptis itu keluar katanya? Nggak tahu, saya udah keluar dari grup, udah nggak kerja sama dia Oh, lagi. Ibu sudah keluar dari grup itu? Ini, ini. Ya, di sini memang agamanya Islam ya, tetapi ibu ini mengaku sudah dibaptis di gereja. Jadi kalau dibaptis itu sama kayak Islam, sudah syahadat gitu Iya, ya? iya. Kalau Sudah di syahadat Kristen, ke agama, ke ya, agama. kalau di Kristen Itu baptis. pembaptisan itu sama juga dengan pernyataan iman. Ya Di kan? dalam hati saya mah tetap Allah Tuhan saya gitu. Jadi saya kayak, Oh, gitu. jadi saya mah ya, kayak mimpi aja kayak nggak nyadar gitu. Oh, gitu ya. Baik, baiklah kalau gitulah. Ini saya foto dulu ya Bu ya, sebentar ya. Ibu tinggal di daerah mana di sini Bu? Kalau kita Dekat boleh tahu. Immanuel. Aku teh orang Sunda tapi orang Immanuel itu apa? mana sih? Rumah sakit atau? Immanuel mana Oh, rumah sakit? Oh rumah sakit Immanuel. Oke, Yang di daerah Kopo ya, Bu, Kopo ya. Daerah Kopo. Oh, Bu Widi ini orang Banyumas ya? Orang Banyumas. Oh, Aslinya pada orang karo aku Jawa. berarti ngapak ya Bu. Alhamdulillah. Baik ini aja, sekarang kita bersyahadat ya. Ibu ikuti kalimat yang akan saya ucapkan ya. Nanti dilanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Baik Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha. ilaha Kita ulang ya, Asyhadu asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah selain Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Ibu tadi barusan bersyahadat disaksikan oleh banyak saudara-saudara muslim. Jadi insya Allah Ibu tetap muslim. Ya Bu ya. Amin. Nanti Ibu banyak-banyak komunikasi dengan kita. Ya, kalau perlu nanti ikut kajian dan pembinaan dari kita. Ya Bu ya. Ini saya kembalikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi dan merahmati kita semua ya Bu ya. Amin. Amin. Ya, dan semoga kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Ya. alamin. Kami juga berdoa mudah-mudahan kita semua termasuk golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah. Ya Bu ya. Dan juga kita juga berdoa semoga kita semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari api neraka. Ya. Baik kalau begitu terima kasih banyak Ibu ya. Nanti jangan lupa tetap komunikasi ya Bu ya. Ya, buat yang lain juga Silakan, jemaah Bu. ya, itu ada juga Yayasan At-Tauhid ya. Ya, betul. At-Tauhid itu untuk para mu'alaf supaya tetap imannya itu terjaga ya. Betul. Oh, Dondi ya. Gitu. Benar-benar terharu sekali, alhamdulillah ya sudah. Jadi itu memangnya sangat Iya. kadang-kadang hal kecil ya Kak Dondi ya. Betul. Seperti tadi saya cerita sedikit, ponakan saya aja hanya karena dikasih roti gitu Ah. ya hampir dia. Nah,
kepengen berpindah gitu. Betul. Ya. Aduh. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Satu jiwa masih terselamatkan. Nah ini nih yang menarik nih ya Pak Kodendi ya. Sebetulnya gini, saya pernah tuh ke pelosok ya sebelum pertanyaannya boleh nanti yang mau bertanya silahkan. Tapi ini saya tuh sering sekali memasuki daerah-daerah terpencil. Nah, sebentar. Mas Erik, Ibu Widi jangan pulang dulu ya. Iya. Kok boleh mau didokumentasikan dulu dengan ibunya atau enggak? Nanti. Oh nanti aja. Ya silakan Teh. Jadi saya sering sekali ke pelosok bersama komunitas nih, komunitas-komunitas. Kemudian di sana kita menemukan memang berbagai macam yang sudah terkontaminasi pemurtatan. Tetapi kita juga ke sana memberikan sembako memang. Sembako, terus mereka Islam kembali. Begitu berapa bulan kemudian itu terjadi lagi mereka untuk pemurtatan. Memang yang kita selidiki adalah mereka tergiur dengan ekonomi. Kiatnya nih agar mereka tuh tidak kembali lagi. Itu kiat-kiatnya tuh apa gitu? Langkah-langkah strateginya selain akidah ya, selain akidah gitu. Memang yang namanya mu'alaf ini kan masih ada kadang-kadang yang masuk ke Islam, tapi karena mungkin kurang pengetahuan, masih ada mu'alaf-mu'alaf yang masih membawa akidah lama. Walaupun mungkin di bibir tidak kelihatan, tapi mungkin di dalam hatinya masih ada. Karena sudah doktrin yang bertahun-tahun begitu. Ya, saya pernah menghadapi juga seorang ibu, mungkin sama juga usianya kurang lebih sama, yang sudah menikah dengan seorang pria Kristen. Akhirnya ibu ini masuk Kristen selama belasan tahun. Ketika suaminya meninggal, ibu ini kembali ke keluarga besarnya mengajak ibu ini untuk kembali ke Islam, gitu kan. Ya di bibir dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi akidah lamanya tuh belum bisa hilang 100%. Nah bagaimana kita untuk mengajak mereka supaya akidahnya bersih gitulah ya. Bertemu saya mau ajak ngobrol, saya cuma ajak ngobrol begini. Ibu kan selama ini tahu dan percaya bahwa dosa ibu sudah ditebus sama Yesus. Dulu ya waktu zaman masih Kristen ya. Ya betul Pak gitu. Saya tanya, Bu, ibu cinta Yesus? Ya saya cinta Yesus. Bilangnya gitu. Kalau ibu dikasih kesempatan bisa ngelihat Yesus mau disalib, ya kira-kira ibu mau nolong Yesus supaya nggak disalib atau mau nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Bingung deh. Bingung, di satu sisi dia bilang dia cinta Yesus. Kalau orang cinta Yesus pasti kan dia akan menolong supaya tidak disalib, betul kan? Tetapi ketika dia menolong Yesus tidak disalib, dosanya nggak jadi ditebus. Nah itu akidahnya dia, akidahnya Kristen kan begitu. Ketika kita hadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang logis, itu nanti akan bisa runtuh sendiri. Kecuali kalau orang itu memang sudah terikat dengan pekerjaan misalnya, status, ekonomi, keluarga, sosial, itu memang mungkin bisa menahan dia. Tapi kalau dia punya logika yang kuat dan dia berani mandiri, berani ambil resiko, harusnya dia tidak percaya dengan itu. Ya. Nah untuk saudara-saudara kita yang mu'alaf, kita sering kasih kajian-kajian yang menebalkan akidah, menebalkan iman, menjaga iman gitu, supaya mereka menggunakan logika untuk tidak menerima ajaran selain Islam. Itu yang kami gunakan. Dengan keajaiban, mujizat-mujizat yang ada di dalam Quran, kita juga berikan kepada mereka. Jadi ketika mereka yakin bahwa Quran ini 100% kalamullah, insya Allah terjaga Pak akidahnya gitu ya. Oke, terjawab sudah ya. Iya. Terima kasih Kodondi. Terima kasih Kodondi. Bahwa kita pertanyaan sudah. Berarti sudah. Oke, tidak ada pertanyaan lagi ya. juga mau masuk azan. Ada yang mau bertanya sebentar? Ada ya dari satu. Maaf sudah karena sudah mau azan zuhur. Oh iya, ada. Jadi kita tutup dengan doa dari Kodondi, doa penutup oleh ya. Kodondi. Kita karena tadi kita sudah bermajelis taklim ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita semuanya berdoa
Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama iman dan akidah kita, dan insya Allah kita istiqomah dan husnul khotimah. Janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim, ya. Mari kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dihindarkan dari api neraka, ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa a'udzu bika minal jubni wal